Apakah kita bisa bermain Google Play Games di PC Windows 11 komputer jadul? Nah, dan di sini sudah tak buktikan ya teman-teman. Jadi kita udah install nih Google Play Games. Tapi di sini itu tuh kita perlu install ini teman-teman. Jadi ketika kita pindahkan di sini kemarin kita perlu install Play Mode Turn Off Additional Setting Continue. Jadi di sini kita butuh hardware virtualization, dan untuk Intel i3 yang aku miliki generasi ketiga ini dia support virtualization ya teman-teman. Dan kita juga udah tunjukkan juga di channel Rahman Cyber itu ketika kita itu jalankan Google Play kita jalankan lingkungan Linux di Chromebook ya di Chrome OS Flex dulu kita pernah coba. Oke, continue. You need turn on this feature for visit manufacturer. Oke, caranya kita perlu restart ke BIOS teman-teman. Jadi kita perlu matikan dulu, shutdown. Setelah itu kita akan masuk ke BIOS ya teman-teman, dan nanti kita aktifkan virtualisasinya. Oke, kita nyalakan seperti biasa ya, F2 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 F2. Oke. Oh iya, kita nyalakan ya, udah nyala belum nih? Oke, on. Langsung F2 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 F2. Oke, sudah. Dan di bagian sini ya kita ke advance. Oke, advance mode. Ini beda-beda ya teman-teman ya. Tapi biasanya di bagian sini nih, bagian advance. Nah, yang ada kayak gininya teman-teman. Di bagian CPU configuration. Nah, ini CPU itu prosesor ya teman-teman, dan di sini kita lihat kita lihat di sini ada Intel Virtualization Technology. Ya, seperti ini. Ini yang kita perlu aktifkan. Kita aktifkan enable. Alright. Lalu setelah itu kita exit, lalu kita save change. Yes. Oke. Dan ngehang. Oke. Udah, dia akan restart teman-teman. Oke, seperti itu. Tunggu saja sampai ini masuk kembali. Kita langsung masuk ke ini, ke Windows-nya. Windows 11. Bootingnya lumayan, padahal ini SSD ya teman-teman. Jadi lumayan agak nunggu ya teman-teman. Kan biasanya kalau misalnya SSD, biasanya yang agak lama, yang misalnya agak lama itu kan SSD yang udah mau rusak gitu ya teman-teman. Di sini ini SSD-nya baru teman-teman, dan ya agak lama ya. Wajar. Oke, sudah login teman-teman. Dan ini keluar dari Filmora ini teman-teman. Oke, native push no. Oke, kita akan jalankan ya Google Play Games beta. Kita udah aktifkan virtualisasinya teman-teman. Jadi udah tak tunjukkan ya bagaimana cara mengaktifkan virtualisasi buat kalian yang pengen main game Google Play Games ya teman-teman. Karena Google Play Games itu bisa dijalankan di PC Windows. Oke, cuman memang agak lama ya di sini untuk startingnya. Cuman di sini untuk bagian proses performance kalian bisa lihat di sini aman ya. Ini 43% dan ini cuma segini teman. Jadi ini 57% dan ini masih aman ya untuk memori 8 GB. Terus bagian ini wifi-nya sudah ada nih di sini karena karena sudah terhubung ke internet. Sedangkan ini untuk SSD disknya teman-teman, disknya cuma ada satu doang ini. Oke, dari kemarin belum tak pasang ya untuk yang lain untuk HDD-nya. Oke, ini masih lama dan kita nggak tahu apakah ini bisa atau enggak. Tapi ini udah terlist ya di sini Google Play Game Service. Oke, kita akan coba matikan aja deh, ini kita end. Kita akan coba untuk jalankan ulang deh. Oke, kita lihat di sini. Kita udah jalankan ulang ya teman-teman. Oke, udah nih di sini. Oke, udah muncul. Oke, nah ini dia. Nice. Your graphic driver no longer supported teman-teman. No longer supported. Duh, gak bisa ini. Kita akan coba jalankan satu deh ini. Kita akan coba jalankan ini dan play, kita lihat apakah bisa dengan grafik. Ini perlu diupdate ya teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang aku bilang di video sebelumnya, ini tentang update untuk driver
driver ini ya, driver dari, karena kita pakai onboard ya, Intel Graphic. Nah tapi ini bisa sih, cuman nggak tahu ini bisa nggak. Oke, bisa loh, cuman memang agak ini ya teman-teman ya, kayak berat banget itu loh teman-teman ya. Ini nggak berat banget ini ketika kita jalankan. Wah, nggak bisa, langsung crash. Dia nggak bisa nih, nggak bisa teman-teman ya tadi. Nah, dia langsung crash nih. Kita udah coba kan, di sini langsung crash, nggak bisa teman-teman. Jadi kelemahan di situ ya, kita perlu update dulu untuk grafiknya dulu teman-teman. Grafiknya kita perlu update dulu, biasa ya di Windows Update. Oke. Nah ini dia teman-teman, jadi ini sih yang aku nggak ini ya teman-teman ya, ketika di Windows 11 itu, karena ini grafiknya walaupun kita sudah ini di bagian sini ya, the best driver for your device already installed. Jadi ini kan sebelumnya sudah kita install ya teman-teman di Windows 10 ya, untuk driver dari si onboard GPU-nya. Cuman di sini dia nggak mau respon sama sekali di display setting. Terus di sini walaupun kita ini ubah-ubah kayak gini teman-teman, di sini tuh dia nggak mau ini respon teman-teman. Tuh kalian lihat di sini, dia akan balik lagi ke 1020 kali 768 seperti kayak udah di lock gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan kita coba untuk gunakan ini deh, preferensi dari si sistem ini. Sistem ini di sini tuh ada about. Nah di sini ya, jadi kita akan download di i3-3220 tapi untuk Windows 11 teman-teman, seperti itu. Dan ya kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa ya, kita jalankan Windows Google Play Games itu tidak bisa teman-teman, seperti itu, karena itu tadi kan muncul peringatan ya. Jadi untuk itu tadi tidak disupport, atau mungkin memang ini udah nggak disupport ya. Jadi untuk GPU sih karena ini HD ya teman-teman ya, ini masih lama karena udah jadul banget gitu ya. Yang penting kita usaha dulu deh, kita coba cari. Ketika kita cari di sini ya, kita cari di websitenya langsung Intel, ternyata nggak ada teman-teman. Jadi kayaknya udah dihapus ya untuk ini dukungannya, dukungan unduhan. Dan kita udah coba di sini untuk driver, ini mentok di Windows 10 ya di sini teman-teman. Jadi nah di sini kalau kalian lihat ini nggak ada Windows 11an gitu ya teman-teman. Jadi ini udah mentok banget ini. Nah itu dia teman-teman. Jadi mungkin di sini aku butuh ini ya, butuh external graphic card gitu ya teman-teman. Cuman ketika kita mau pasang external graphic card di sini kan, ini kan mau tak pakai untuk 3 HDD teman-teman, 3 hard disk ya. Jadi untuk power supply-nya dia tidak ngangkat teman-teman, karena dia cuma 550 doang. Dan ini pun juga ini yang merek yang biasa banget teman-teman, seperti ini. Ini bawaan si casing. Jadi ini kayaknya enggak ini ya. Kecuali kalau aku udah ganti baru, aku mau ganti baru tapi belum sampean nih, belum tak ganti-ganti teman-teman. Seperti itu, karena kemarin dipakai gitu. Dan mau tak kasih itu, cuman ya itu tadi ya sama aja, karena ini kebutuhanku itu tak gunakan untuk biar aku bisa akses hard disk teman-teman. Jadi isi hard disk biar bisa tak akses. Nah seperti itu sih teman-teman, itu kebutuhanku yang ada di sini. Sehingga ya di sini kemungkinan besar aku pengen balik lagi ya, ini kembalikan aja ke Windows 10 seperti itu. Dan bagaimana cara mengembalikannya, ini nggak bisa di revert teman-teman. Jadi kita perlu install ulang Windows 10 gitu lah teman-teman, seperti itu. Jadi kayak kita itu install baru di SSD, just like that. Nah tetapi di sini sebenarnya udah, yang penting rasa penasaran udah kita lewati teman-teman. Yang penting karena ini udah bisa gitu ya, kita udah tunjukkan ini bisa kita gunakan Windows 11. Dengan catatan itu tadi ya, banyak yang miss. Cuman kalau misalnya kalian tidak membutuhkan yang itu ya, mungkin kalau untuk yang grafik ya, yang berkaitan grafik itu saya rasa ya oke, why not. Cuman kalau misalnya kayak editing video, mungkin ada yang membutuhkan itu update grafik yang sesuai dengan Windows 11 ya, itu akan jadi masalah gitu ya teman-teman. Ya kayak ini tadi Google Play Games, ini dia your graphic driver are no longer supported
and need an update. Get started ini kita sudah update, tapi nggak ada drivernya gitu kan. Drivernya nggak ada, di sini sudah nggak ada. Dan ya sudahlah, seperti itu teman-teman. Jadi gitu, berarti jawabannya apa nih? Berarti jawabannya ini bisa, cuman kalau misalnya kita pakai external graphic card kemungkinan besar itu bisa teman-teman, kemungkinan besar ya. Di sini tidak tak praktekkan, tetapi kemungkinan besar, tak kasih kemungkinan besar. Tapi ketika kita pakai blotongan, pakai onboard kayak gini nggak bisa. Kita mentok di ini tadi yang driver GPU not supported again. Seperti itu, mentok. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita tentang Google Play Games di PC yang kita coba di PC jadul teman-teman, seperti itu dan hasilnya ya teman-teman. Dan sebenarnya memang enak untuk bermain games di PC gitu ya. Misalnya kalian sudah membayar suatu games gitu ya, atau games berbayar gitu yang kalian itu sudah beli misalnya di Android, tetapi kan di sini di Google Play Games pun juga tidak semua games itu tersedia, dan ya hanya games yang memang sudah disesuaikan saja. Jadi sudah disesuaikan untuk Google Play Games ini yang bisa dijalankan di PC saja, yang dia bisa support untuk bisa kita install gitu ya di situ gitu. Artinya memang tidak semuanya gitu ya teman. Artinya kalau misalnya nantinya di sini memang untuk environment dari si Google Play Games itu memang sudah siap untuk semua games. Jadi semua game yang dia bisa dijalankan di Android, dia juga bisa dijalankan di PC, saya rasa itu oke. Nah cuman kembali lagi teman-teman, jadi ini kembali ke spesifikasi PC yang kita miliki atau perangkat yang kita miliki teman-teman. Dan kita sudah belajar beberapa hal di sini teman-teman, termasuk kesesuaian tentang hardware ya teman-teman. Jadi walaupun untuk Google Play Games itu memang bisa dijalankan di Windows PC, tetapi itu ujung-ujungnya ya nantinya akan membutuhkan faktor lain, yaitu adalah PC atau hardware kalian teman-teman, seperti itu. Dan mungkin kalau memang di sini memang masih PC-nya masih belum bisa support untuk itu, berarti itu pertanda teman-teman. Itu pertanda apa? Itu pertanda agar kita bisa fokus untuk mencari uang, just like that teman-teman. Sehingga nantinya bisa beli PC yang memang sudah sesuai atau sudah kompatibel gitu ya, atau kuat lah untuk menjalankan itu, seperti itu. Dan selagi masih belum, berarti ya cukup tahu saja teman-teman, seperti itu bro. Dan itu bisa jadi ya memang itu seperti tak bilang tadi ya teman-teman, itu adalah salah satu hal yang wah, berarti aku nih jadi bisa fokus nih, aku bisa fokus untuk meningkatkan skill, misalnya meningkatkan skillku gitu ya, misalnya di mana itu ya, misalnya di dunia desain atau di dunia yang bisa menghasilkan uang, just like that ya. Sebenarnya banyak bidang, yang semua bidang itu bisa menghasilkan uang, tinggal bagaimana caranya gitu ya. Seperti itu, yang jelas yang tahu itu adalah kalian sendiri bro, seperti itu. Dan kalau di sini katakanlah kalau aku di sini di background komputer, di sini tentu banyak sekali juga yang bisa digunakan untuk mencari uang. Nah salah satunya adalah misalnya membuat aplikasi ya, membuat aplikasi di Google Play. Nah seperti itu aja juga itu bisa mendatangkan duit sebenarnya, cuman tinggal bagaimana buatnya gitu kan bagaimana prosesnya gitu kan, seperti itu. Karena memang untuk seperti itu kita butuh yang namanya proses tersebut ya. Dari proses kita itu misalnya menemukan sebuah ide sampai kita merealisasikan sebuah ide tersebut menjadi kenyataan, seperti itu. Dan di Google Play itu ada yang namanya AdMob juga teman-teman, AdMob yang itu juga bisa menghasilkan uang, seperti itu. Dan terus apa lagi ya, terus kalau buka jasa ya bisa saja buka jasa kayak jasa-jasa
membuat website seperti itu ya kalau di dunia komputer, atau memperbaiki komputer seperti itu juga bisa. Install ulang ataupun ya install ulang sebenarnya udah cukup gampang ya, dan saya rasa generasi saat ini itu mereka bisa melakukannya sendiri. Dan apalagi ya, ada banyak banget teman, ada banyak. Nah seperti itu ya. Oh udah 4 menit dan selesai ya durasinya. Oke, bye bye.